Perkenalkan, saya Leli dari rekan saya Jovi. Kami akan mengenalkan konsep bisnis kami, yakni Batik Cafe Jetis. Kami bermula ketika melihat situasi tentang rendahnya minat pemuda pada batik. Kemudian, kami juga mengangkat masalah kedua, yakni wisata kaum batik Jetis Sidoarjo yang kurang terekspos dan kurang dikenali oleh masyarakat. Oleh karena itu, di sini Batik Cafe Jetis hadir sebagai upaya untuk menjembatani dua masalah ini. Dengan mengusung konsep serba batik pada desain dan layanannya, Batik Cafe siap untuk menjadi pusat atau pionir dari pariwisata kampung batik Jetis untuk menghidupkan kembali pariwisata di Sidoarjo. Lalu apa sih yang membedakan Batik Cafe Jetis dengan kafe-kafe pada umumnya? Di sini kami mengombinasikan arsitektur modern dan ornamen batik. Kombinasi ini bisa terlihat pada setiap sudut ruangan seperti anak tangga, furnitur makan, perabot-perabot, dan lain sebagainya. Lalu kami menyajikan hidangan khas Jawa Timur, dan uniknya kembali kami memiliki area belajar batik, di mana di sini pengunjung bisa langsung belajar batik dengan expert dan menerapkannya pada media kanvas yang telah disediakan, lalu bisa dibawa pulang. Lalu yang keempat, kami menyediakan pusat perbelanjaan souvenir batik. Yang kelima, kami menyebarkan edukasi budaya. Edukasi budaya ini kami sebarkan kepada pengunjung melalui desain-desain interior kami, melalui sosial media, workshop, dan event yang akan kami sediakan. Lalu yang keenam, tentunya kami menghidupkan wisata kampung batik di Sidoarjo melalui segala fitur yang kami tawarkan. Ya, value-value tersebut akan kami bagikan kepada customer kami, yakni yang telah kami bagi tiga. Yang pertama yakni wisatawan, asing dan lokal, pencinta seni, hingga masyarakat umum. Nah, untuk menjaga hubungan dengan customer, kami pun melakukan 4 sistem ini. Yang pertama dengan membagikan diskon periodik pada momen tertentu. Lalu yang kedua, kami memperlakukan sistem member card, di mana pemilik member card akan mendapatkan diskon-diskon spesial tambahan. Lalu yang ketiga, pada weekend, hari Sabtu dan Minggu, kami menyiarkan live musik, di mana live musik ini bervariasi, bisa lagu akustik modern maupun lagu tradisional. Dan yang terakhir, kami menerapkan pembuatan event dan challenge secara rutin, misalnya event festival budaya, event bazar, dan challenge-challenge unik lainnya. Ya, ini merupakan kelima channel yang akan kami gunakan dalam memasarkan Batik Cafe. Yang pertama yaitu direct marketing. Di sini kami melakukan penjualan langsung pada store kami dan melakukan promosi dari mulut ke mulut. Lalu yang kedua, kami memanfaatkan sosial media dalam menyebarkan promosi kami. Yang sosial media yang kami gunakan yakni Instagram, Twitter, dan Facebook. Lalu di sosial media ini kami tidak hanya membagikan promosi melalui promo-promo saja, tapi kami juga membagikan konten interaktif seperti konten giveaway, konten hiburan, hingga pembuatan short movie tentang kampung batik Jetis. Lalu yang ketiga, sesuai dengan konsep kami menyebarkan batik campaign kepada masyarakat luas melalui sosial media dan event-event yang kami selenggarakan. Lalu yang keempat, kami membuka iklan dan partnership. Di sini kami membagikan iklan-iklan di jalan seperti pada billboard, brosur, pamflet, dan lain sebagainya. Dan juga iklan online. Selain itu, kami juga membuka jasa partnership dengan brand lain. Yang kelima, tentunya untuk mendukung semua proses dan peningkatan eksistensi pariwisata Sidoarjo, kami pun bekerja sama dengan pemerintah daerah Sidoarjo dan Duta Pariwisata untuk mendukung beberapa program kami. Baik, selanjutnya yaitu ada key activities. Yang pertama, menyajikan hidangan berkualitas. Nah, dalam melakukan penyajian hidangan berkualitas ini, kami akan menyajikan makanan yang memiliki nilai mutu tinggi dan juga memiliki cita rasa tinggi, sehingga para pengunjung, para konsumen yang menikmati makanan kita itu akan merasa puas. Kemudian ada pelayanan terbaik. Nah, pelayanan yang kita berikan kepada para pelanggan juga kita maksimalkan supaya mereka juga akan merasa nyaman dan juga puas akan pelayanan yang kita berikan kepada mereka. Kemudian yaitu ada promosi. Kami melakukan promosi melalui brosur, kemudian juga ada media sosial. Nah, salah satunya yaitu Instagram. Nah, melalui Instagram tersebut kami akan menyebarluaskan produk apa saja yang kita miliki dan juga foto-foto dari Batik Cafe Jetis kita. Kemudian juga kita akan membagikan kegiatan yang kita lakukan. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ada pelatihan batik sederhana dan juga edukasi budaya. Nah, ini merupakan
perbedaan dari kafe yang kami miliki dengan kafe-kafe lainnya, yaitu adanya area belajar batik. Baik, selanjutnya yaitu key partners. Yang pertama, kami akan bekerja sama dengan para pemasok tote bag kanvas polos dan juga media batik tulis. Nah, guna dari tote bag kanvas polos ini nantinya akan dibuat para pengunjung yang memasuki area belajar batik untuk membuat batik dengan motif yang diinginkan, dan kemudian hasilnya akan mereka bawa pulang sebagai oleh-oleh. Dan yang kedua yaitu kami bekerja sama dengan para pengrajin batik tulis di Sidoarjo. Itu mereka akan memberikan edukasi budaya dan juga cara menulis batik dengan teknik tulis dengan benar kepada para pengunjung yang memasuki area belajar batik. Dan kemudian ketiga yaitu para pemasok bahan baku makanan. Kami akan bekerja sama dengan para pemasok bahan baku makanan yang memiliki kualitas tinggi sehingga cita rasa makanan yang kita hasilkan nanti akan memuaskan para konsumen. Kemudian yang keempat, kami akan bekerja sama dengan para pemasok souvenir. Nah, souvenir yang nantinya akan kami letakkan di batik cafe kita yaitu souvenir yang memiliki nuansa batik. Contohnya yaitu tas yang bermotif batik, kantungan kunci yang bermotif batik, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian kami juga bekerja sama dengan Pemda Sidoarjo, juga dengan Duta Kota Sidoarjo dan influencer. Nah, Duta Kota Sidoarjo dan influencer ini yaitu mereka berperan dalam hal mempromosikan batik cafe kita dan juga kampung batik di Jetis. Nah, mereka akan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat luas tentang adanya kafe yang kami dirikan dengan nuansa batik dan juga area belajar batik, sehingga akan menarik minat para pencinta seni dan juga para anak muda yang senang nongkrong di kafe. Nah, kemudian selanjutnya ada key research. Yang pertama yaitu lokasi yang strategis. Nah, lokasi ini sendiri itu sangat penting karena lokasi yang kita tentukan itu akan menentukan kesuksesan bisnis yang kita miliki. Yaitu dengan kita memilih lokasi yang tepat, maka kita juga akan memudahkan para pengunjung untuk menemukan kafe kita. Kemudian yang kedua ada sumber daya manusia yang terampil. Nah, sumber daya terampil di sini tuh para pekerja yang memiliki skill dan juga sikap yang baik. Nah, sikap dan skills ini juga akan berguna dalam kafe kita, yaitu dalam hal pelayanan juga penyajian makanan. Nah, apabila pelayanannya bagus, maka pelanggan juga akan merasa puas dan mereka juga akan loyal terhadap kafe kita, dan bisa kemungkinan mereka akan sering berkunjung ke kafe kita. Kemudian selanjutnya ada bahan baku. Nah, bahan baku di sini kita juga memilih bahan baku yang memiliki kualitas tinggi. Nah, bahan baku yang berkualitas tinggi yaitu bahan baku yang kita pastikan bahan baku yang kita miliki ini tetap terjaga kualitasnya, tetap fresh. Nah, kemudian yang terakhir yaitu alat produksi. Nah, alat produksi di sini kita juga pastikan bahwa akan ada alat produksi yang efisien dan juga terjamin kebersihannya. Kemudian selanjutnya ada cost structure. Nah, biaya yang kita butuhkan yang pertama yaitu biaya persiapan kafe dan juga biaya bahan baku. Nah, selanjutnya ada biaya tenaga kerja, kemudian ada biaya promosi, kemudian ada biaya operasional meliputi biaya tagihan listrik, air, dan juga biaya sewa. Selanjutnya ada revenue stream. Nah, kita pemasukan utama kita peroleh dari penjualan makanan dan minuman. Nah, kemudian pemasukan tambahan yaitu kita peroleh dari penjualan souvenir, kemudian juga ada penjualan tiket masuk area belajar batik, dan yang terakhir ada penjualan dari penyewaan tempat untuk event eksternal. Baik, itulah tadi presentasi dari tim kami. Apabila ada salah kata dan perbuatan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.